Dan alhamdulillah sekarang kita sudah kembali berkumpul dalam rangka mencari warisan baginda Rasulullah SAW dan menginginkan bagian yang didapatkan oleh orang-orang yang beruntung. Karena orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan bagian, dan bagian terbesar itu adalah, kata baginda Rasulullah, adalah orang-orang yang mendapatkan bagian dari ilmu agama. Jadi orang boleh jadi dia beruntung dalam pandangannya mendapatkan keuntungan dunia, keuntungan uang, keuntungan di dalam berbisnis, berdagang, berkebun, bertambang. Tapi keuntungan yang dianggap oleh para nabi-nabi yang benar-benar hakikatnya adalah keuntungan dan keberuntungan adalah di mana ada seseorang yang mendapatkan bagian dari ilmu agama. Nah, tentunya ini didasari atas hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana dalam satu kesempatan baginda Rasulullah mengatakan, "Nahnu ma'asyiral anbiya," kami, kata Nabi, para utusan-utusan Allah, lam nuwarrisu dinaron wala dirhaman. Kami tidak mewarisi harta benda. Kami tidak mewarisi uang. Tapi kata baginda Rasulullah SAW, innama warrasul ilma. Kami para rasul, para nabi-nabi mewariskan ilmu. Nuwarrisul ilma. Kami mewarisi ilmu. Faman akhadahu, maka barang siapa yang mengambil bagian daripada yang kami warisi, faqad akhadha bihadzin wafir. Maka dia telah mengambil bagian yang besar. Jadi bagian yang besar, bagian yang di dalamnya ada keuntungan, bagian yang di dalamnya ada keberuntungan, itu menurut baginda Rasulullah SAW. Dan ini bukan kita katakan pendapat, ini sabda. Jadi Rasulullah mengatakan bagian yang ada keuntungan itu adalah bagian-bagian yang di dalamnya ada ilmu agama. Jadi kalau ada ilmu yang di dalamnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itulah yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beruntunglah kita orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang masih gemar menuntut ilmu di zaman di mana orang-orang kadang sudah dipancing, sudah diajak, sudah diberikan motivasi-motivasi, tapi tetap saja orang masih tidak memahami keutamaan dan kelebihan dari majelis ilmu. Padahal baginda Rasulullah SAW sehari-harinya duduk bersama para sahabat, selesai sholat, duduk bersama para sahabat, yang dikaji adalah ilmu. Begitu juga di waktu-waktu yang lain, kesempatan-kesempatan yang lain, Nabi duduk bersama para sahabat, yang diajak adalah duduk majelis ilmu. Masih untung kita ini belajar ilmu satu hari satu kali. Kalau kita melihat bagaimana para sahabat dengan baginda Rasulullah SAW, hari-hari mereka diisi dengan ilmu. Tapi bukan berarti mereka tidak berdagang, mereka tidak berkebun, mereka tidak berbisnis. Tidak. Artinya mereka, para sahabat, kebiasaan baik mereka adalah mereka tetap mencari dunianya, namun tidak pernah mengesampingkan agamanya. Tetap yang diprioritaskan adalah agamanya dulu. Karena apa? Untungnya kita dapat dunia berlimpah, banyak, hidup mewah. Tapi kalau nanti akhirnya pada saat kita meninggal dunia, tidak ada keuntungan yang kita dapatkan yang bisa kita banggakan kelak pada saat kita melihat catatan amalan-amalan kebaikan kita. Jadi tadi kalau kita lihat orang-orang yang hidup di zaman ini, makin ada yang namanya media sosial, itu kadang-kadang malah menjadi orang tambah malas untuk majelis ilmu. Karena sebagian orang mengatakan, untuk apa lagi majelis ilmu? Mau bertanya tentang solusi permasalahan agama, tinggal ketik di Syekh Google, di Ustadz Google, cari mau pertanyaan apa, Ustadz siapa, sudah ada kata mereka jawabannya. Kemudian kata mereka, apalagi gunanya kita belajar di masjid-masjid, belajar di dalam surau-surau, menghadiri majelis-majelis ilmu, apa
kegunaannya kalau kita sudah ada gantinya, kata mereka. Nah, mereka menganggap apa yang ada di dalam HP mereka, laptop mereka, yang ada di dalam internet, itu semua mereka anggap sebagai gantian daripada majelis ilmu, yang sebenarnya apa yang kita dapatkan dalam perkumpulan majelis ilmu itu tidak bisa digantikan dengan HP. Tidak bisa digantikan dengan internet. Karena berkumpul saja itu sudah mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita duduk pegang HP, mana ada rahmat, mana ada maghfirah, mana ada hal-hal yang positif yang bisa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hanya memegang HP. Tapi ketika berkumpul majelis ilmu, majelis zikir, itu berbeda. Ada hal-hal yang Allah berikan, baik itu yang umum dan juga yang khusus. Nah, jadi ada sebagian orang berpandangan tadi, kita ini semuanya sudah berada di zaman yang modern, semuanya serba ada, bisa bertanya di dalam Google, sehingga tidak perlu hadir majelis ilmu. Padahal kita tahu, dan ada sebagian orang pura-pura tidak tahu, di dalam majelis ilmu itu amalan, satu ketaatan kepada perintah baginda Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Siapa dari kita sekarang yang mengaku, oh saya sudah sempurna ilmunya, saya sudah bisa semua, saya sudah paham semua? Siapa dari kita yang bisa menjamin itu semua? Kalau para ulama saja mengatakan, saya masih terus belajar. Bahkan mereka dilihat beberapa kali ada yang diantara mereka membawa pulpen sampai meninggal dunia. Mengapa? Karena mereka merasa tidak ada yang namanya sempurna di dalam ilmu. Terus harus dikejar sampai kita meninggal dunia. Dan belum lagi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajak umatnya agar terus memperluas wawasan dan pengetahuan. Nah, itu semua Nabi ajarkan agar supaya kita ini tidak hanya duduk di rumah. Kita hadir di dalam majelis-majelis ilmu, terutama di dalam majelis-majelis ilmu agama. Karena di dalamnya, seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, di dalamnya ada keuntungan yang hakikat. Dengan kita hadir, ternyata kita dapat ampunan. Coba, di mana kita mendapatkan perkumpulan yang kita cuma duduk, mendengarkan saja, pulang ke rumah, dosa kita sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada panitia masjidnya, pengurus masjid yang mau mengumpulkan masyarakatnya. Kemudian ada yang mengajarnya, dan kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita untuk melangkahkan kaki ke tempat ini, dipermudah. Nah, ini nikmat yang harus kita jaga. Karena tadi ada orang-orang yang mereka punya wawasan sempit sehingga menganggap majelis-majelis ilmu ini sekarang sudah harus diganti, kata mereka. Tidak perlu lagi kumpul-kumpul untuk majelis ilmu. Kenapa? Sudah ada HP. Semuanya bisa kita dapatkan dalam HP. Padahal kalau kita lihat dari riwayat-riwayat hadis baginda Rasulullah, sungguh yang namanya majelis ilmu dan faidah yang kita dapatkan dalam majelis ilmu, pahala yang kita dapatkan dalam majelis ilmu, tidak ada gantinya. Walaupun kita bisa bertanya lewat HP, tapi faidah, pahala, hal-hal yang dibagikan oleh Allah dalam majelis ilmu tidak bisa digantikan dengan apapun kecuali dengan menghadiri majelis ilmu itu sendiri. Nah, ada lagi strategi-strategi kita di dalam berdakwah ini kadang-kadang disalahpahami oleh orang-orang. Tentunya kadang ini masyarakat setempat tidak paham dengan strategi dakwah, karena yang namanya dakwah itu kan butuh siasat. Kita ngajak orang kalau mau beli sesuatu, kita cara mempromosikan orang supaya suka dengan barang ini, kita akan menyebutkan kelebihan, keutamaan. Tidak mungkin kita sebutkan kekurangan-kekurangan. Karena kalau kita sebutkan kekurangan, tidak ada yang mau beli. Dan itu salah satu cara orang memasarkan produk. Begitu juga pada saat orang berdakwah. Nah, tentunya ada perbedaan di dalam analogi ini. Kalau tadi, dalam tiap-tiap produk ada kekurangan. Tapi berbeda halnya dengan agama. Tidak ada kekurangan di dalam agama. Tapi kadang kita mendapatkan kekurangan dari yang memasarkan, yang mempromosikan, atau dengan bahasa lain, yang menjelaskan tentang agama itu sendiri. Kedua, siasat di dalam berdakwahnya mungkin agak salah. Ketiga,
siasatnya kadang sudah betul, tapi orang-orangnya ini punya pemahaman-pemahaman yang ngeblank. Misal contoh, saya kasih contoh nih, misal di antara siasat berdakwah, misal kita punya masjid nih, contoh Masjid Baroah. Kalau ada majelis ustadz-ustadz tertentu, di antara siasat berdakwah, kita mengajak orang-orang dari kampung lain untuk hadir di majelis kita ini, agar supaya orang kampung setempat itu semangat juga untuk hadir. Itu kan satu siasat, satu strategi untuk meramaikan dan mensyiarkan majelis ilmu. Cara berpikir kita pada saat kita membuat siasat dan strategi ini, kita berpikir orang-orang yang logikanya bermain, yang akal sehatnya digunakan, maka ketika mereka melihat ada orang datang dari jauh-jauh kampung sebelah datang, bahkan kita lihat ada tuh Ustadz Nuril datang dari Terabe. Mungkin di sini ada juga yang dari Mayang, dari kadang-kadang di majelis kita ada yang dari Mayang, dari itu sebenarnya untuk kita yang orang mentok malu. Kalau cuman keliling-keliling di masjid-masjid agak di mentok nih lah, seharusnya malu dong. Ada orang yang lebih jauh dari kita, dari Terabe, dari Simpang 3, kadang-kadang kalau di malam Senin dari Simpang 3 datang untuk hadir majelis ilmu, punya kesadaran dan ingin mendapatkan bagian yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Akan seharusnya kalau kita lihat ada orang-orang yang berpikiran cerdas, dia akan berpikir, weh malu, ramai macam majelis hari ini, masjid kita nih, rumah kita dekat nih, masa kita tidak hadir? Orang dari jauh-jauh sana datang ke masjid kita, masa kita tidak hadir? Kan seharusnya pasti pola berpikir orang yang akal sehatnya digunakan pasti seperti ini. Tapi ternyata ada orang-orang yang modelnya itu beda, cara berpikirnya itu mungkin agak kepalsapatan. Maka ketika dia melihat orang-orang dari jauh datang, dia bilang, jadilah ramai itu, aku tidak usah hadir lagi. Subhanallah. Dia balik cara berpikirnya, dia bilang, ayolah banyak orang tuh, lah kudu usah hadir lah ramai juga. Jadi dia memaksudkan di dalam tiap-tiap perkumpulan ini, dia kira itu yang penting kalau sudah ramai, ya sudah saya tidak usah. Kenapa? Karena kita ini mau ramai-ramai aja di masjid. Dia lupa bahwa tiap-tiap orang yang hadir itu dapat bagian dari pahalanya, dari rahmatnya, dari ampunannya, dari ilmu yang bermanfaatnya. Nah ini kan seharusnya jadi kejaran kita bersama. Ini harus kita kejar. Bukan malah berpikir seperti tadi. Nengoklah ramai dari kampung lain, ada sagik lah berarti kita. Lah cukup lah orang mewakili kita lah tuh. InsyaAllah kita dapat pahala juga. Masjid-masjid kita kan orang tuh hadir. Sedap kak di rumah kak dapat pahala kita yang hadir di sini, kita dibagi juga sama orang. Makanya ketika ada strategi yang seperti ini, seharusnya apa? Seharusnya ini juga bisa memicu dan mendorong semangat saudara-saudara muslim kita yang ada di tiap-tiap tempat. Makanya mengapa kok kita lebih memilih dakwah di masjid-masjid ketimbang di rumah-rumah? Karena masjid itu ada daya tarik. Kedua, masjid itu tempat umum untuk orang Islam, semua bisa masuk. Sehingga ada orang yang organisasi ini, organisasi itu, mereka akan melupakan dalam sejenak masuk ke dalam masjid, mereka lupa kalau dia punya organisasi-organisasi tertentu. Ketika mereka masuk dalam satu masjid, di dalamnya ada atap Islam. Mereka lupa dengan organisasi-organisasi tertentu. Nah ini tujuan kita mengapa kok dakwahnya di masjid-masjid. Nah, selain dakwah di masjid-masjid itu ada keberkahan tertentu, diantaranya pada saat kita duduk majelis di masjid, kita juga dapat pahala iktikaf kalau itu masjid. Kemudian selanjutnya kalau itu masjid, kita juga dapat pahala kalau kita niatkan ngikut bagaimana Rasulullah juga berdakwahnya di dalam masjid. Karena semua hal dilakukan oleh Rasulullah, arahan, penjelasan, dakwahnya, pelajarannya, semua dilakukan oleh Rasulullah SAW kebanyakan di masjid. Makanya kata seorang ulama, Masjid Nabawi itu sudah mengeluarkan orang-orang yang paling hebat. Masjid Nabawi di zaman Rasulullah yang mereka maksudkan. Ya, di zaman Rasulullah, Masjid Nabawi
telah mengeluarkan orang-orang yang hebat-hebat. Siapa yang keluaran Masjid Nabawi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibnul Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Mas'ud, Abadilah Arba'ah yang kemarin kita sebutkan, Anas bin Malik. Ini semua keluaran Masjid Nabawi. Jadi kalau kita lihat, masjid itu memang dijadikan poros oleh umat Islam untuk menyebarkan syiar dan agama Islam. Nah, jadi sekali lagi kita sebagai umat Islam ini harus saling mendukung. Kalau kita lihat ada gerakan dari saudara kita Islam ingin mensyiarkan kembali hidupnya ilmu agama, kita dukung. Kita tidak bisa dukung lewat harta, tapi bisa dukung lewat meramaikan. Kita tidak bisa dukung lewat tenaga, tapi kita bisa dukung lewat memakmurkan tiap-tiap masjid-masjid yang diadakan majelis ilmu. Maka jangan sampai kita teledor dalam hal-hal yang kita bisa melakukan sementara kita hidup cuman sementara. Kalau kita tinggalkan hal-hal tersebut, kita akan merasa kerugian nanti pada saat kita meninggal dunia. Karena sekali lagi, tidak ada ganti yang lebih besar dari majelis ilmu. Tidak bakal ketemu kita gantian yang lebih besar dari majelis ilmu. Kalau kita melihat di kampung kita ada majelis ilmu, maka jangan gengsi untuk hadir di dalam majelis ilmu, karena belum ada gantinya. Yang nama pahala majelis ilmu itu gak ada gantinya. Bahkan Nabi menyebutkan dalam satu kesempatan, kata Nabi, orang yang datang dalam majelis ilmu, mereka dicatat sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah. Apa ada yang lebih besar daripada pahala tersebut? Dan belum lagi kalau kita lihat banyak sekali baginda Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadis-hadisnya fadilah dan keutamaan tentang hadir di dalam majelis ilmu. Itu cuma hadir, tidak berat, cuma hadir. Lain kita di sini, nanti habis nih bapak ini pula bercakap, mungkin berat mungkin kalau kayak gitu kan, aku nak bercakap apa pula? Ada, dengar dak lah. Ada yang lucu ketawa, ada yang lucu cemberut sedikit. Macam itulah di dalam majelis ilmu, tidak ada yang berat. Ini pun kalau kita lihat kemajuan kita ini di dalam semangat untuk mendapatkan ilmu baginda Rasulullah SAW ini, kalau kita lihat, walaupun kalau kata kita mentok nilai lumayan, lah ada lah orang-orang yang hadir majelis ilmu, betul. Kalau kita bandingkan dulu-dulu, ya jelas kita sekarang lebih maju, tapi perubahan kita ini tidak signifikan. Kenapa? Kalau kita lihat, karena ada keteledoran dari kitanya sendiri. Karena kita menganggap beban dakwah itu hanya untuk ustadz. Saya tidak punya tugas untuk berdakwah juga. Padahal kita bisa sumbangsih di dalam dakwah. Kita tidak bisa mengajar bukan berarti kita tidak bisa mengajak orang untuk belajar. Kita tidak bisa ngajar, tapi kita bisa ngajak orang untuk belajar. Maka ini kesempatan untuk kita semua. Kita bisa ajak teman kita ke rumah, kita bisa ajak teman kita duduk-duduk di kafe, kita bisa ajak teman kita untuk ke laut. Tapi kenapa kita tidak bisa mengajak teman kita untuk duduk sebentar 1 jam di dalam majelis ilmu yang jelas-jelas akan menguntungkan kita dunia dan akhirat. Bukan cuma dunia. Kita duduk di pinggir laut 1 jam. Apa yang kita dapat? Masuk angin. Atau makan otak-otak, minum kelapa. Habis itu jadi apa? Masuk WC. Tapi kalau duduk di dalam majelis ilmu, berapa jam kita kalau sudah duduk di pinggir laut? Berjam-jam. Kadang kita tidak tahu faidah yang kita dapatkan. Tidak, karena kita senang saja dengan duduk kelalaian. Kita bisa ajak teman-teman kita untuk duduk, untuk lalai. Lalu kenapa kita tidak bisa mengajak teman kita untuk hadir di dalam majelis ilmu? Kita bisa mengenalkan mereka, mengajak mereka untuk duduk saja di dalam majelis ilmu. Jadi kalau seandainya tiap-tiap dari kita yang hadir punya prinsip untuk mau berdakwah dengan cara yang tadi saya sebutkan, saya kira tidak lama mentok ini nanti akan maju dengan majelis ilmu. Syiar Islam itu akan sangat terlihat apabila masing-masing dari kita merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa, niat-niat dan tujuan baik kita ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal